Hai saudara-saudara, jumpa lagi dalam YouTube channel Kerinduanku Ministry. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Tonal Duaneda. Sebelum kita mulai renungan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami berdoa menyerahkan hari dalam tangan-Mu. Sebelum kami menjalani hari kami, sebelum kami keluar ke rumah, bertemu dengan rekan-rekan kami, mengerjakan tugas tanggung jawab kami rindu mendengar sedikit kebenaran firman-Mu. Agar kami doa, setiap firman ditabur hari ini bertumbuh, berakar, menjadi rema, dan tidak berlalu jadi sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan membahas mengenai doa adalah mengapa kita harus berdoa. Kita buka ayatnya dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Betul, kalau kita lihat kehidupan hari-hari ini, kita buka berita, dunia semakin hari semakin berantakan. Itu pun yang akhirat membuatkan bahwa dunia tidak akan berjalan menuju makin baik, tapi dunia sedang berjalan menuju ke kehancurannya. That's why kita baca bahwa kalau kita menguasai diri kita, jadilah tenang, supaya kita harus berdoa, karena segala sesuatu sudah dekat. Dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Alkitab menjelaskan bahwa berdoa nggak harus kelihatan banyak orang. Alkitab mengajarkan doa yang paling dalam, doa yang paling deep adalah saat kita masuk kamar, tutup pintu dan berdoa. Saat kita hanya nangis dan hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang nggak perlu tahu doa kita, orang nggak perlu tahu apa yang kita omongin sama Tuhan. Hari ini kita membahas mengapa kita berdoa. Yang pertama, dalam doa, sesungguhnya saat kita berdoa, kita sedang mendevelop hubungan kita sama Tuhan. Prayer is how we develop a relationship with God. Saat kita berdoa, sesungguhnya hubungan kita baru semakin dekat. Karena pada dasarnya, doa adalah sebuah komunikasi. Doa ada sebuah conversation, doa sebuah hubungan. Doa nggak pernah bicara tentang sebuah ritual atau seremoni. Makanya kita sudah bilang, datang sama Tuhan apa adanya. Kamu nggak perlu make up dirimu biar terlihat good untuk berdoa. Kalau kamu lagi berantakan, kalau kamu lagi hancur, kalau kamu nggak bisa ngomong lagi, kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita bisa berdoa dan panggil nama Tuhan, dan cuma nangis. Lagi-lagi, doa adalah cara kita menjalin hubungan kita sama Tuhan. Dalam Matius 6, 7-8 dikatakan, lagi pula, dalam doamu itu janganlah kau bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dalam Yeremia 29:13 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Alkitab berkata bahwa kalau kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, kamu pasti ketemu Tuhan. Tapi dalam perikop Matius 6:7-8 dikatakan Yesus sedang menyindir para ahli Farisi yang kalau berdoa mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Mereka berdoa dengan suara yang nyaring agar orang dengar apa yang mereka doain sama Tuhan. Kalau sudah baca ayat yang lain, Yesus bilang bahwa sungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Apa upahnya? Pengakuan manusia. Tapi yang kita cari adalah pengakuan dari Tuhan, kan? Saat kita berdoa, saat sembunyi, itu upah kita sungguhnya. Saat kita nggak lihat banyak orang, kita nangis, cuma bisa nangis, itu doa kita. Baik dari kita, kalau doa di tempat umum, lebih rohani, lebih panjang-panjang kalimatnya puitis. Tapi kan doa sama Tuhan, kita hanya seperti bacakan list. Tuhan, saya mau A, mau B, mau C, mau D, mau E, dan amin. Seperti saya bilang tadi, doa adalah hubungan. Saudara saya mungkin, kalau ketemu orang tua, nggak mungkin kan, Pak, Ma, saya mau ini, udah ya Pak, dah, cabut. Nggak pernah ada kedekatan. Kalau saudara mungkin yang belum menikah atau mungkin sudah menikah, punya pacar,
punya istri, gak mungkin kan dalam hubungan kalian cuman, "Pa, Mama butuh belanja ini ya. Oke, tolong ya Pa, makasih." Atau Mah, tolong masukin air panas tuh. Udah ya, kamu istirahat. Gak mungkin. Kita pasti akan nanya kabarnya. Kita pasti gak akan cuman ngomong, tapi kadang kita spare waktu kita untuk mau dengerin. Baik dari kita berdoa cuma membacakan list doa kita, A, B, C, D, dan amin. Tanpa sekalipun kita memberi kesempatan bagi Tuhan dengan perkataan Roh Kudus untuk ngomong sama kita. Hubungan gak pernah dua arah, saya bilang bukan hubungan yang sehat. Kalau kamu hanya jadiin Tuhan untuk sebutin list doa kamu, saya bilang Tuhan cuma jin lampu bagi saudara. Dia bukan Allahmu, dia bukan milik hidupmu. Engkau jadikan dia jin lampu. Di mana dia keluar, dan kita bacakan permohonan kita, dan that's it. Sementara Tuhan rindu punya hubungan yang erat, karib, intim sama kita. Dia terlalu baik bagi kita, dia terlalu setia sama kita. Malu, kesetiaannya kita balas dengan cara kita berdoa kayak gitu. Saya encourage setiap kita untuk, ayo dalam doa kita, nggak hanya kita nyatakan hubungan kita, tapi kita dengan berani dan hati bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau dari hidup saya? Apakah doa saya sebelum hadapan Tuhan? Tuhan koreksi saya, kalau jalan saya melenceng dari rancangan. Tuhan speak to me. Tuhan tuntun saya harus kemana. Percaya deh, sekali dua kali kita coba, pasti akan ngomong, Roh Kudus akan ngomong dalam hati kita, agar kita makin berkenan hadapan Tuhan. Yang kedua adalah mengapa kita perlu berdoa, adalah some things will not happen unless we pray. Karena sesuatu nggak terjadi karena kita nggak doa. Dalam Yakobus 4 ayat 2 dikatakan, kamu menginginkan sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Kadang hidup kita terlalu sulit, saking sulitnya, saking pahitnya, kita udah gak punya sesuatu dan kita gak mau doa lagi. Kalau kita gak pernah doa lagi, dan kita gak punya iman sama Tuhan, kemudian Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Karena mata kerjaan surga adalah iman. Kalau kamu gak punya iman lagi sama Tuhan, dan kamu gak ngomong sama Tuhan, gimana Tuhan bekerja dalam hidup kamu? Kita bilang, jelas kamu gak dapat apa karena kamu gak berdoa. Kita iri sama orang lain, kita iri sama pencapaian orang lain, kita jadi jahat, kita berkelahi karena orang lain apakan apa yang mereka punya. Sesungguhnya kita bisa juga punya kalau kita berdoa. Sesungguhnya mujizat dia kita juga bisa dapat kalau kita berdoa sama Tuhan. Hanya apapun yang iblis tabur dalam hidupmu, apapun yang kau lihat dengan mata iman, mata jasmanimu, menurutmu nggak mungkin lagi sembuh, nggak mungkin lagi ada terobosan, nggak mungkin lagi pulih, nggak mungkin ada masa depan bagi saya. Apapun yang iblis buat tabur dalam pikiranmu, sama-sama kita kalahin, dan kita mulai kembali sama Tuhan. Mulai kembali berdoa, kembali percaya, kembali menguatkan percaya kita sama Tuhan, seperti Daud. Di tengah pulang perang, dia lihat rumahnya hancur, tempatnya hancur. Saya suka, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Menguatkan percaya kita sama Tuhan. Kadang mujizat kita, kadang hanya sejauh doa kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah prayer is the way we release our burdens to God. Doa adalah cara kita menyerahkan beban kita, masalah kita, apa yang menurut kita kepada Tuhan. Dalam Filipi 4, 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi jelas, kalau saudara mau rilis bebanmu dari pundakmu, dari pikiranmu, kau harus doa. Habis doa selesai nggak masalahnya? Saya yakin enggak. Nggak langsung hilang gitu. No. Tapi setidaknya habis doa, kamu dapat kekuatan yang baru, kita dapat hikmat yang baru, kita dapat somehow tuh kita kayak jadi lebih peka, somehow tuh kita jadi lebih jernih melihat sesuatu. Itu kekuatan doa. Itu yang kita bisa dapat dari doa. Bukan dengan lari ke orang-orang pintar, orang kuat, orang kaya. No. Itu semuanya kita dapat saat kita datang sama Tuhan. Sometimes masanya nggak kelar, keadaannya nggak berubah. Tetap sakit, tetap nggak punya uang mungkin keluarga tetap belum pulih. Tapi somehow
Tuhan ngasih kekuatan buat kita. Kita selalu percaya bahwa saat kita berdoa, sesungguhnya kita sedang kasih beban kita ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan sedang kasih kekuatan dalam hidup kita. So hari ini, hidupmu lagi berat, datang sama Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Hidupmu lagi susah, datang sama Tuhan, jangan lari dari Tuhan. Tetap datang sama Tuhan. Jangan nyerah. Sedikit lagi mujizatmu ada. Sedikit lagi Tuhan tolong saudara. Amin. Kiranya firman hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema, dan mengembalikan jam doamu sama Tuhan. Mengembalikan hubunganmu yang mungkin sudah mulai jauh dari Tuhan, biar mulai dekat lagi sama Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Katakan, bila cobaan menggodai hati. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan, berseru, memanggil namanya. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus, kami sadar hidup kami hanya sekuat hubungan kami sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami terlalu sombong untuk gak berdoa sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami terlalu sombong mengandalkan pengalaman kami, mengandalkan orang-orang di sekitar kami, tanpa kami mengandalkan Tuhan. Atau mungkin kami datang sama Tuhan saat udah benar-benar mentok. Yang pertama kali kami cari bukan Tuhan, tapi Dia pakai manusia. Tuhan, kayak hidup kami dalam tangan-Mu, kami sadar, kami klaim bahwa hidup kami butuh Tuhan. Biar belas kasihan-Mu ada bagi kami, biar pertolongan-Mu nyata bagi kami, biar anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dilimpahkan bagi hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini, apapun yang kami harapkan hari ini, semustahil apapun kami yakin saat kami datang sama Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah terlambat tolong kami. Saya percaya buat mujizat adalah hal yang mudah bagi Tuhan. Saya percaya tidak pernah terlambat bela dan melengkapi kami Tuhan. Kami doa agar kami tidak menyerah dengan hubungan kami sama Tuhan. Kami doa agar kami semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Kami doa agar hidup kami semakin hari Tuhan bentuk agar semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan kikis kedagingan kami, Tuhan kikis ego kami, agar Tuhan buat satu-satu pengharapan kami cuma Yesus, bukan yang lain. Kami serahkan hari ini sepanjang hari dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun, memelihara dan menjaga hidup kami. Kami percaya berkat Tuhan selalu ada bagi kami setiap harinya. Kemenangan, mujizat akan kami saksikan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian hari ini.
Jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.